Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Saya Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong dengan sukacita yang besar ingin membagikan refleksi Natal 2020. Hal pertama yang hendak saya ungkapkan adalah dengan pertanyaan ini. Apa itu Natal? Saya yakin para sahabat mempunyai jawaban yang spesial, mempunyai jawaban yang khusus. Saya juga mempunyai jawaban yang spesial, mempunyai jawaban yang khusus. Bagi saya, Natal adalah sukacita yang besar. Mengapa? Karena mata saya melihat misteri agung yang diberikan oleh Tuhan, yaitu misteri inkarnasi, yaitu Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Silakan para sahabat membacanya, yaitu Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita benar-benar melihat reaksi dari dunia ketika melihat Sabda itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itu dicatat di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 14. Saya bacakan reaksi dari dunia ketika melihat Sabda itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow. Benar-benar dunia melihat kemuliaannya. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan Natal adalah sukacita yang besar. Tidak hanya untuk saya, tetapi untuk para sahabat semua dan untuk seluruh dunia. Kemudian hal yang kedua yang hendak saya ungkapkan adalah apa yang seringkali konkret kita alami ketika kita merayakan Natal. Baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Kita mengalami situasi yang sangat khusus. Apalagi di tahun ini. Kita mempunyai pengalaman yang sangat spesial. Kita merayakan Natal di tengah situasi yang sangat spesial. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kebimbangan, ada keraguan. Tapi yang menarik adalah di tengah situasi yang seperti itu, kita masih melihat yang namanya harapan. Kita masih melihat yang namanya terang. Dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 9. Saya ingin bacakan itu untuk para sahabat. Silahkan dicatat Injil Yohanes bab 1 ayat 9. Dikatakan demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Wow. Ketika kita mengalami situasi yang seperti yang saya sebutkan tadi,
kita dikirimi oleh Tuhan sang terang itu. Dan terang itu telah datang dan ada di antara kita. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman yang sangat luar biasa ini. Maka kita tidak pernah kehilangan yang namanya harapan. Karena kita sudah melihat terang itu. Dan terang itu ada di antara kita. Tinggal kita buka saja mata kita supaya kita bisa melihat terang itu. Lalu yang ketiga, refleksi saya adalah apa arti Natal bagi hidup kita? Dalam hal ini saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama adalah kita harus membawa pengalaman Natal ini menjadi semakin dekat. Artinya adalah kita membawa Natal ini supaya semakin mendekatkan kita dengan anggota keluarga kita, dengan anggota komunitas kita, dengan orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita. Natal harus mendekatkan pribadi-pribadi ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya catat adalah ketika perayaan Natal ini datang lagi, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah peristiwa di mana kita bisa memberi, berbagi, mengasihi, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah mengampuni. Kita harus bisa mengampuni mereka yang pernah menyakiti kita. Kita harus bisa mengampuni mereka yang telah menjatuhkan kita. Kita juga harus bisa mengampuni mereka yang sering kali menjelek-jelekan kita. Ini saatnya bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada mereka semua. Lalu poin yang ketiga yang saya catat di sini adalah Natal harus menjadi milik kita. Natal harus tinggal di dalam hati kita. Hati kita menjadi palungan bagi datangnya Sang Emmanuel. Sehingga di dalam hati kita ini dipenuhi sukacita yang luar biasa. Di mana baby Jesus ada di dalam diri kita. Lalu akhirnya ketika kita bisa melihat hal yang indah, hal yang spesial, hal yang khusus dari perayaan Natal itu, apa yang akan kita lakukan pada hari-hari selanjutnya? Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan di dalam Injil Matius bab 2 ayat 10. Ini benar-benar basicnya itu adalah pengalaman 3 sarjana dari timur, atau yang kita sebut orang-orang Majus. Bahwa ketika mereka melihat Emmanuel itu, melihat Mesias, melihat sang terang itu, apa yang mereka alami? Lengkapnya saya bacakan saja apa yang dialami oleh 3 sarjana dari timur itu, yang dicatat demikian dalam Injil Matius bab 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dengan pesan ini saya mau mengatakan,
Sebelum perayaan Natal, kita sudah mempersiapkan hati kita dengan luar biasa. Lewat masa Advent. Dan akhirnya, tadi dalam pengantar saya mengatakan, Natal adalah sukacita yang besar. Karena peristiwa inkarnasi. Sabda telah menjadi manusia. Saya sangat tersentuh ini, saya mau menangis. Kan peristiwa yang luar biasa. Hadiah besar yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan dalam perjalanan itu kita tidak pernah kehilangan yang namanya harap. Bahkan kita punya kekuatan untuk mencintai, untuk memberi, untuk berbagi, untuk mengampuni. Mengapa? Karena kita sudah melihat sang terang itu. Dan akhirnya, apa yang akan kita lakukan pada hari-hari selanjutnya? Yang kita lakukan adalah seperti 3 sarjana dari timur itu, orang-orang Majus itu, bahwa setelah dia melihat bintang itu, ada sukacita yang besar. Itulah sebabnya kita akan membawa terang bintang ini di dalam hidup kita dan akan menuntun perjalanan kita selanjutnya. Dan saya pastikan terang bintang itu akan memberikan sukacita yang besar di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Dan Sang Mesias itu akan menerangi perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita. Karena terang itu ketika sudah bernyala di dalam diri kita, dia akan terus bernyala. Begitu saja, selamat merayakan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gloria in excelsis Deo. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.